Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan bahagia. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul walaupun secara jarak jauh, tapi puji Tuhan jauh di mata, dekat di hati. Hari ini kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, maka kita akan melihat cerita tentang pertempuran, cerita tentang peperangan, dan yang paling terkenal dari semua pertempuran, dari semua peperangan, bukan peperangan antara dua pasukan, tetapi peperangan antara dua pribadi. Pribadi yang boleh dikata sangat tidak seimbang, secara eksternal sangat tidak seimbang, tetapi justru pertemuan ini begitu menarik untuk kita pelajari dan untuk kita boleh belajar dari pertempuran ini. Dan pertempuran ini adalah pertempuran antara Daud dan Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah dari pertempuran ini kita akan belajar bagaimana kita boleh menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Karena pertempuran ini juga adalah pertempuran antara dua manusia. Yang satu adalah seorang pendekar, seorang raksasa dari bangsa Filistin. Sementara yang satu adalah anak muda yang bernama Daud. Nah, kalau kita lihat pertempurannya memang sangat tidak seimbang. Karena yang satu masih muda, tubuhnya juga nggak besar, tetapi yang satu adalah seorang raksasa. Bukan saja raksasa, dia adalah seorang pendekar yang sudah biasa berperang, bahkan memiliki fisik yang begitu tinggi sehingga dia disebut sebagai seorang raksasa. Tingginya boleh dikata hampir 3 meter. Dan dia memakai baju sirah yang begitu berat, bahkan beratnya hampir 100 kilo. Dari kepala sampai dengan kaki dipenuhi dengan perlindungan. Sementara Daud senjatanya hanya 2, yaitu apa? Tongkat dan umban. Sementara Goliat memiliki senjata bukan saja pedang, tombak, tapi juga lembing. Tapi kita akan melihat ternyata peperangan itu justru dimenangkan oleh Daud. Nah, kalau kita lihat Alkitab, apa sih yang membuat Daud kenapa bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar? Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Padahal kalau kita lihat secara mata rasanya tidak mungkin. Kalau orang mengadakan taruhan juga orang tidak akan memegang Daud. Karena pasti orang akan berpikir Daud yang kalah. Tetapi pada kenyataannya kalau kita melihat Alkitab, justru Daud bisa merobohkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa memenangkan pertempuran itu. Nah, kita tahu bahwa Goliat adalah seorang raksasa. Nah, dalam kehidupan kita juga sering menghadapi yang namanya raksasa. Boleh digambarkan Goliat itu adalah musuh yang rasanya tidak bisa ditandingi dengan kekuatan natural, tetapi kenyataannya Goliat bisa ditaklukkan. Nah, kita akan belajar dari Daud bagaimana dia mengalahkan seorang raksasa. Nah, saya akan membacakan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Jadi kisah ini ditulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Tapi saya akan bacakan bagian kecil dari ayat-ayat ini. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat 45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat
Yang pertama, pastikan bahwa seperti Daud, ya, Daud memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Posisi Daud benar di hadapan Tuhan. Artinya Daud memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga ketika dia dihadapkan dengan raksasa, dengan masalah, dan dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka masalah persoalan itu tidak menjadi intimidasi di dalam hidupannya. Daud meskipun masih muda, tetapi hubungannya dengan Tuhan beres. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam kehidupan Daud. Daud tidak pernah menyimpan yang namanya dosa dalam hidupnya. Sehingga tidak ada intimidasi yang menyerang hatinya, menyerang jiwanya. Meskipun pada saat itu yang namanya Goliat sudah mengintimidasi bangsa Israel sedemikian rupa selama 40 hari. Dari pagi kemudian petang, sehingga semua bangsa Israel takut. Bahkan Saul sampai dengan semua rakyatnya takut dan terintimidasi sehingga mereka lari penuh dengan kegentaran. Tetapi di sini kita melihat Daud justru seorang muda, dia tidak gentar menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan benar. Dia memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga meskipun ada intimidasi dari intimidasi dari Goliat, itu tidak membuat Daud gentar, tidak membuat Daud takut, tetapi dia justru semakin berani menghadapi yang namanya Goliat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan ketika dalam hidup kita menghadapi yang namanya raksasa, itu mungkin bicara mengenai persoalan dalam hidup kita, persoalan sakit penyakit ekonomi yang ada kalanya menjadi raksasa dalam hidup kita, mengintimidasi kita, menyerang kita. Pertama, pastikan diri kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita dalam posisi yang tidak benar, pertama kita minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Soalnya ketika kita dalam keadaan tidak benar, itu akan menjadi intimidasi di dalam jiwa kita. Seperti Daud, pastikan bahwa kita memiliki posisi yang benar, hubungan dengan Tuhan benar, maka masalah apapun dalam hidup kita itu tidak menambah masalah, tidak menjadi intimidasi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kunci yang kedua, bagaimana Daud bisa menghadapi bahkan mengalahkan raksasa yang bernama Goliat adalah Daud menghadapi dengan kekuatan supranatural. Daud tidak menghadapi Goliat yang raksasa dengan natural, tapi dengan supranatural, kekuatan supranatural. Nah, bicara kekuatan supranatural, saya tidak berbicara mengenai kuasa malaikat, kuasa iblis, apalagi paranormal, tidak. Tetapi berbicara mengenai apa? Kuasa Tuhan. Daud berkata tadi di dalam ayat 45, dia mengatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi di sini Daud mendatangi Goliat, mendatangi raksasa itu dalam nama Tuhan. Artinya dia menghadapi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa supranatural itu. Bagaimana mendapatkan kuasa supranatural itu? Yaitu dengan beriman dan mengandalkan Tuhan. Daud menghadapi raksasa dengan percaya, dengan mengandalkan Tuhan. Disitulah yang membuat Daud mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya raksasa-raksasa persoalan dalam hidup kita menyerang kita. Mari kita belajar dari Daud, hadapi dengan mengandalkan kekuatan supranatural, yaitu dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain, nanti akan menambah persoalan. Tapi andalkan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana Daud boleh mengalahkan yang namanya Goliat. Bahkan Goliat akhirnya mati dan kepalanya
dipenggal oleh Daud. Yang ketiga saya akan baca di dalam ayat yang ke-47, demikian firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ketiga adalah biarlah kita memiliki motif yang benar, motivasi yang benar. Ketika ada raksasa persoalan dalam hidup kita, pastikan diri kita ketika kita menghadapi itu, ketika kita mengalami kemenangan dan bisa menghadapi masalah itu, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita harus sadar bahwa ketika kita mampu menghadapi masalah karena ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, ada hikmat yang Tuhan berikan pada kita, ada kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga ketika kita mampu dan kita mampu menghadapi setiap raksasa dalam hidup kita, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Ada kalanya kita tergoda ketika kita mungkin mengalami keberhasilan dalam hidup kita, kita tergoda untuk mengatakan ini adalah karena kekuatanku, ini adalah karena perjuanganku, ini adalah karena kerja kerasku. Tapi kita belajar dari Daud bahwa kita boleh mengatakan itu semua adalah karena Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Jadi itulah tiga hal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kita boleh menghadapi raksasa-raksasa, persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Kita belajar dari Daud. Yang pertama, pastikan kita memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan, hubungan kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menghadapi dengan kekuatan supranatural, yaitu dengan cara beriman dan mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita tetap memiliki motivasi yang benar. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya berharap semuanya sudah mempersiapkan ya, anggur atau sirup, bisa juga teh, kemudian roti, bisa roti tawar atau roti yang lain. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Tuhan, ada kalanya kami menghadapi raksasa-raksasa persoalan dalam hidup kami, tapi ajarlah kami untuk terus mengandalkan Engkau. Ajarlah kami untuk terus beriman kepada Engkau, dan ajarlah kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu lebih daripada segalanya. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Lihatlah hati kami, jikalau ada dosa dan kesalahan dalam hidup kami, ampunilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Mau berkati setiap kami Tuhan yang ikut, yang masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita angkat roti kita di atas kepala kita. Kita tinggikan Tuhan lebih daripada segalanya, kita agungkan Tuhan lebih daripada segalanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Selanjutnya mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, darah Kristus sudah dicurahkan buat setiap kita. Dia sudah menebus, Dia sudah menyelamatkan kita ketika kita beriman, percaya, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah cawan yang atasnya kita boleh bersyukur merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari kita kembali berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu, bahkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi anggota jemaat GBI Banyumas yang saat ini sedang berada di berbagai tempat, di rumah atau di gereja dan dimanapun, Kau senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Kau tahu setiap masalah pergumulan yang anak-Mu hadapi, bahkan mungkin pergumulan itu bagikan raksasa, tapi ajarlah kami untuk terus kami mengandalkan Kau. Kami berperang dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, karena Engkau lebih besar daripada setiap masalah, Engkau lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan, dan diberi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau juga memberkati bangsa kami Indonesia oleh karena corona, sehingga bangsa kami boleh Kau izinkan menghadapi krisis, tapi bilang Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dari presiden sampai dengan tingkat yang paling bawah, sehingga semuanya Tuhan mampukan untuk boleh mengatasi keadaan ekonomi, sosial, dan lain-lain yang ada di negeri ini, sehingga negeri ini boleh dipulihkan. Negeri ini dipenuhi dengan sorak-sorai karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh datang memuji dan menyembah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin.